Halo Sobat Yosidar Sumitru, selamat datang di episode pertama kami. Saya Dea bersama Romo Albertus Joni SCY. Selamat sore Romo. Selamat sore, Dea. Jadi pada hari ini kita akan berbincang mengenai overthinking nih. Nah Mo, menurut Romo, apa sih penyebab orang-orang sekarang itu sering banget overthinking? Overthinking adalah fenomena yang cukup normal belakangan ini. Overthinking bisa disebabkan oleh pelbagai hal. Salah satunya adalah karena pengalaman takut gagal. Dan rupa-rupanya pengalaman takut gagal ini dialami oleh begitu banyak orang. Bukan hanya Gen Z, tapi juga generasi-generasi sebelumnya. Kegagalan itu bukan sesuatu yang menyenangkan, bukan? Apalagi belakangan ini kita dituntut oleh dunia untuk berprestasi, untuk menjadi lebih dari yang lain. Bahkan tidak jarang tuntutan-tuntutan itu ikut mendefinisikan siapa diri kita. Dan itu sebabnya, terutama orang-orang muda zaman ini, seringkali berpikir terlalu mendalam. Berhitung berbagai risiko, bahkan sampai risiko-risiko yang tidak rasional. Akibatnya kita takut untuk melangkah maju, kita takut untuk mengambil keputusan, kita takut untuk mengeksekusi banyak rencana. Nah, inilah overthinking yang disebabkan dari pengalaman takut gagal. Maka pengalaman takut gagal ini sekali lagi seringkali irasional atau tidak rasional karena dasarnya adalah kecemasan-kecemasan pribadi. Jadi kita dipenuhi seolah-olah oleh gambaran kegagalan yang seperti sudah pasti akan terjadi. Itu, Dea. Oke, nah Mo, tadi kan katanya overthinking itu karena kegagalan ya Mo ya. Boleh dong Romo bagi tips nih buat kita semua supaya kita jadinya nggak overthinking lagi mengenai kegagalan tersebut Romo. Sebetulnya kita bisa mulai dengan merasionalisasi kecemasan kita, ketakutan kita untuk gagal. Kita bisa berkata pada diri sendiri, emangnya kalau aku gagal lalu apakah harga diriku akan berkurang? Apakah cinta dari orang-orang yang ada di sekitarku akan berkurang ketika aku gagal? Apakah aku akan hancur lebur ketika aku tidak dapat mencapai apa yang kuinginkan? Apakah waktuku sudah berhenti di sana, ataukah sebetulnya Tuhan masih belum selesai dengan hidupku? Bukankah kegagalan adalah sebuah proses yang akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana? Jadi rasionalisasi macam ini akan membantu kita untuk lebih move on. Jadi jangan takut untuk gagal. Gagal memang menyakitkan, tapi bukankah dia datang juga dengan segenggam kebijaksanaan bagi kita untuk maju, menjadi pribadi yang lebih berkembang, lebih komunikatif. Kita jadi punya perspektif yang lebih lebar untuk menghadapi hidup. Masalahnya kadang-kadang ketika kita berpegang terlalu kaku dengan kalkulasi kita, perhitungan kita, rencana-rencana kita, kita kadang lupa bahwa sejatinya hidup belum selesai. Hidup belum selesai, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Dan Tuhan juga belum selesai dengan kegagalanmu. Kalau kita maju, memutuskan untuk bangkit, kita tidak menyerah, kita minta bantuan dari orang lain yang lebih dari kita sedikit lebih rendah hati untuk memikirkan banyak alternatif pilihan rencana yang lain bersama teman-teman, saudara, sahabat, bukankah hidup lebih indah? Masalahnya kadang-kadang kita terlalu takut karena kita punya mindset individualis. Sekali lagi, kalau engkau ingin berlari lebih cepat, mungkin kau bisa berjalan sendirian. Tapi kalau kau ingin berlari lebih jauh, jangan sendirian, kau butuh orang lain. Dan dalam komunikasi dengan yang lain kita akan menemukan bahwa it's okay not to be okay. It's okay to fail. Baik-baik saja kok kalau gagal, karena Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Remember that. Oke, baik. Terima kasih banyak, Romo. Oh iya, satu lagi nih, Mo. Terkadang kita itu ngerasa bahwa diri kita ini nggak pantas, Mo, untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin memang seharusnya pantas, tapi pemikiran kita yang membuat kita merasa diri kita itu tidak pantas. Kira-kira menurut Romo itu bagaimana? Ya, berbelas kasihlah pada dirimu. Saya pikir kita memerlukan satu pernyataan ini.
kita harus belajar berbelas kasih, bersabar pada dirimu. Kadang-kadang kita menghidupi citra diri yang terlalu rendah, sehingga kita tidak cukup percaya diri. Ketika kita mengalami hal baik, hati kecil kita bertanya-tanya, apakah aku pantas dengan semua kebaikan yang kuterima? Jangan terlalu kecil hati, jangan terlalu menghidupi citra diri yang terlalu kecil. Rendah hati itu tidak berarti bahwa engkau harus selalu punya image bahwa dirimu tidak cukup baik gitu ya. You are enough. Katakan pada dirimu setiap pagi itu, I am enough, I am enough. Dan saya sudah cukup. Saya cukup dicintai, saya cukup dikasihi. Sehingga hal-hal di luar diriku tidak perlu lagi menjadi validasi bahwa aku berharga. Tidak perlu lagi aku mencari-cari ketenaran, kepopuleran, karena aku sudah baik, aku sudah cukup. Dan yang sudah cukup baik, sudah baik bukan? Maka semoga pengalaman dan kesadaran-kesadaran ini membantu kita untuk melangkah maju dengan kepala tegak, dengan rendah hati bergandeng tangan bersama yang lain. Saya pikir itu hidup yang ideal, yang indah, balance. Thank you. Oke, terima kasih banyak Romo. Terima kasih, Tuhan memberkati.